Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan ya. Kita sudah mengenal isim mudzakkar dan isim muannas. Jadi kalau dalam pembuatan kalimat kata benda yang pertama dan kata benda yang kedua itu harus sejenis ya. Kalau laki-laki ya laki-laki semua. Kalau perempuan ya perempuan semua. Contoh ya, yang pertama al-kafiru jahilun. Al-kafiru jahilun. Masih ingat ya contoh kalam? Kalam itu adalah kalimat sempurna atau bisa disebut dengan jumlah mufidah, jumlah ismiyah, itu sama saja. Nah, kalimat yang bisa dipahami maknanya, intinya seperti itu ya. Dua kata yang bergabung bisa memiliki makna. Contoh, al-kafiru jahilun. Orang kafir itu bodoh. Masih ingat ya? Al yang pertama adalah ma'rifat, kemudian isim yang kedua adalah nakiroh. Ma'rifat, nakiroh namanya kalam. Orang kafir itu bodoh. Al-kafiru jahilun. Al-kafiru itu sebagai subjek atau mubtada, jahilun sebagai khobar. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit itu unsurnya dua ya, subjek dan predikat. Jadi subjek dalam bahasa Arabnya itu mubtada, predikat dalam bahasa Arab itu namanya khobar. Al-kafiru mubtada, al-jahilu sebagai khobar. Kemudian yang kedua, an-nasu silahkan diharokati ya. An-nasu makhlukun. Ya. An-nasu makhlukun. Manusia adalah makhluk. Mana subjeknya? Mana mubtadanya? An-nasu itu mubtada. Makhlukun itu sebagai khobar. Mubtada, subjek, khobar, predikat. Kemudian yang ketiga adalah al-jidaru nadhifun. Al-jidaru nadhifun. Apa artinya? Artinya apa? Tembok. Jidar itu tembok ya. Jadi kalau ada al depannya ma'rifat, kata yang keduanya nakiroh, maka itu menunjukkan subjek, predikat, mubtada, khobar. Al-jidaru sebagai mubtada, nadhifun sebagai khobarnya atau predikatnya. Subjek dan predikat jenisnya sama. Apa jenisnya? Isim mudzakkar ya, jenisnya laki-laki. Kemudian bawahnya al-masjidu kabirun. Mana mubtadanya? Mubtadanya al-masjidu. Mana khobarnya? Khobarnya kabirun ya. Mubtada dan khobar. Mubtada itu apa? Mubtada itu subjek, khobar itu adalah predikat. Jadi al-masjidu sebagai subjek atau mubtada, kabirun sebagai khobar. Lanjut, at-thalibu alimun. At-thalibu alimun. Murid laki-laki itu pandai. Ya, jenisnya laki-laki ya, nggak ada taknya semua. At-thalibu sebagai mubtada,
At-thalibu sebagai mubtada, ya. Alimun sebagai khobar. At-thalibu alimun. Murid itu pandai. Ya, lanjut. Al-qalamu tawilun. Al-qalamu tawilun. Al-qalamu sebagai mubtada atau subjek, tawilun sebagai khobar, ya. Jadi susunan kalimat itu ada subjek, ada predikat. Subjek itu bahasa Arabnya mubtada. Predikat itu bahasa Arabnya khobar. Jadi mubtadanya al-qalamu tawilun sebagai khobar. Jenisnya mudzakkar semua. Dilanjut, kemudian al-auratu mahfudhatun. Nah, al-auratu, aurat adalah, aurat itu gitu ya. Aurat itu dijaga, mahfudhah. Hafid itu kan menjaga ya. Aurat itu dijaga. Nah, al-auratu ada tak marbutoh yang menunjukkan perempuan, mubtadanya atau subjeknya itu ada tak marbutoh, maka predikatnya atau khobarnya maka dia juga diakhiri tak marbutoh. Al-auratu mahfudhatun. Kemudian lanjutnya nih, al-ustazatu, ustazah itu perempuan ya. Pandai, pandai itu kalau laki-laki ini tadi alimun ya, kalau perempuan tinggal nambah ta, alimatun. Al-ustazatu alimatun. Kemudian al-kitabu kasirun. Kitab itu banyak, buku itu banyak, bacaan itu banyak. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah al-kitabu. Mana khobarnya? Khobarnya adalah kasirun. Nah, ini kasirun, ini sebagai khobarnya. Oke, dilanjut. Bawahnya ya, ada yang ditanyakan ya, masih bingung ya. Ini cuma menunjukkan jabatannya ya, saya menunjukkan jabatannya dan juga menunjukkan jenis isimnya ya. Ini kalimat yang sangat sederhana, susunan subjek dan predikat ya. Kemudian lanjutnya al-ghurfatu wasi'atun. Al-ghurfatu sebagai mubtada, wasi'atun luas. Kenapa dikasih tak? Karena ghurfatun, tun ini pakai tak marbutoh, belakangnya juga mengikuti wasi'atun. Kalau misalnya jenisnya laki-laki ya wasi'un gitu. Misalnya al-faslu wasi'un, kelas itu luasnya. Kalau subjeknya itu nggak pakai tak, maka belakang juga nggak memakai tak. Nah, terakhir as-saburatu, papan tulis itu saburotun. As-saburatu, papan, saburotun itu apa? Saburotun papan tulis ya. Papan tulis itu doyikotun. Papan tulis itu sempit. Doyikotun itu sempit. As-saburatu doyikotun. Nah, kalau ada taknya ya, kalau ini ada tak saburotu, maka doyikotun. Nah, ini juga diberi tak gitu nggih. Susunan subjek predikat atau dalam bahasa Arab namanya susunan kalam. Susunan kalam biasanya tandanya makrifat, isimnya diawali al, kata kedua itu diakhiri tanwin ya. Kalau dalam susunan kalimat itu namanya ini mubtada, yang ini khobar ya.
Al-kafiru mubtada, jahilun khobar. Pokoknya isim pertama itu subjek atau mubtada, yang kedua adalah khobar. Dan mubtada dengan khobar itu jenisnya harus sama. Jika laki-laki maka khobar laki-laki. Jika mubtada laki-laki maka khobar laki-laki. Jika mubtada perempuan maka khobarnya juga perempuan. Ya, mungkin itu dulu, bisa dipahami dulu ya.